Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Kali ini kita akan lanjutin cerita yang kemarin. Jadi dalam video kali ini gua akan membahas kenapa gua memilih untuk menggunakan strategi dividen investing dibandingkan strategi-strategi yang lain. Di layar kita udah lihat IHSG penutupan kemarin hari Jumat guys. Turunnya lumayan dalam juga nih 2%. Nah itu efeknya di portofolio gue juga kemarin turun juga. Hexa turun, HMSP turun. Tapi alhamdulillah ya nggak turun-turun banget. Dan bahkan sebenarnya kalau mau dilihat 1 minggu terakhir ini malah justru terjadi kenaikan. Nah kenaikannya itu kita bisa lihat yang naik itu Hexa sebenarnya guys ya. Jadi Hexa ini naik terus dari kemarin, bahkan ya sebelum ini juga udah naik sih. Nah minggu ini tuh dia naik terus, cuman terakhir kemarin aja dia turun. Terus kalau HMSP, nah ini turun terus dari yang sebelumnya. Minggu lalu HMSP minusnya belum sampai 100 ribuan, sekarang minusnya 149 ribu, lumayan gede. Kalau Hexa malah naik. Tapi kalau total keseluruhan jumlah saham gue sih sebenarnya naik dari minggu kemarin ya. Ini kalau di RDN masih segitu aja karena gue nggak melakukan top up atau nggak ada dividen yang dibagikan. Kalau sahamnya naik dari kemarin 8.140.000 sekarang jadi 8.180.000-an. Jadi lumayan naik berapa persen tuh? Kecil sih, cuma naik sekitar 40-50 ribuan sih guys. Hari ini gue mau nunjukin kepada kalian kenapa gue memilih dividen investing untuk berinvestasi di bursa saham. Tapi sebelum itu gue mau nunjukin passive income gue, yaitu dividen gue yang gue dapat di tahun 2021. Nah, pertama itu ada Telkom. Jadi sebelum portofolionya seperti sekarang ini, gue dulu sempat punya Telkom di harga 3.500 belinya, jumlahnya 5 lot. Nah, dia itu ngasih dividen sebesar 168, jadi gue total dapat dari Telkom itu 84.000. Kemudian di HMSP gue beli 5 lot di 1.300. Kalau sekarang kalian lihat HMSP gue ningkat jadi 15 karena gue ada pembelian lagi setelah dividen dibagikan. Jadi HMSP kan sempat turun sampai 950-an ya. Nah terus ada naik lagi, gue beli. Jadi gue beli lagi sehingga HMSP gue rata-rata pembeliannya turun di harga 1.100-an. Nah itu dia ngebagiin dividen 72,8%. Jadi gue dapat dari HMSP itu 36.400-an. Kemudian dari Sido muncul ada 2 kali bagi dividen plus dia nambah dividen berbentuk saham. Jadi kalau kalian lihat di portofolio gue, nah itu sisa dari bonus saham yang dibagikan sama Sido muncul. Jadi Sido muncul pernah ngebagiin 2 kali. Yang pertama sekitar 18,9 rupiah per lembar saham, dan yang kedua 15,3 rupiah per lembar saham. Jadi, karena jumlah lot gue 8 lot, jadi kita pertama dapat 15 ribuan, yang kedua dapat 12 ribu. Nah yang paling wah itu dari Hexa guys. Jadi Hexa itu gue punya 1 lot di harga 3.500 dan dia bagiin dividen super besar, yaitu sekitar 1.195 rupiah per lembar. Jadi dari Hexa sendiri gue dapat 119 ribuan. Jadi 1 lembar Hexa ini harganya sama-sama Telkom waktu gue beli, tapi lebih besar daripada gue punya 5 lot Telkom. Makanya kalau kalian lihat sekarang kenapa Hexa gue banyak, sekitar 13 lot, itu alasannya sederhana guys. Karena dividennya bener-bener gede banget di tahun
di tahun 2021, dan gue sih berharap di tahun 2022 nanti walaupun gak segede sekarang, kemungkinan besar dia akan memberikan dividen yang gede juga. Jadi makanya kenapa Hexa itu jadi saham yang paling banyak gue invest. Nah kalau kita lihat total dari dividen gue yang gue dapat di tahun 2021 itu Rp267.260. Sedangkan total investasi yang gue keluarkan untuk dapat dividen income sebesar ini, sebesar 267.000 ini, itu 3.390.000 guys. Jadi ada beberapa saham-saham yang nggak bagi dividen atau yang dividennya udah dibagi baru gue beli kemarin tuh. Karena kan gue lagi nyoba-nyoba strategi-strategi lain kan, mana yang paling cocok. Sehingga yang kemarin tuh investasi gue di saham-saham yang bagi dividen nggak nyampe 7 juta. Nggak nyampe total keseluruhan portofolio gue. Nah, persentase keuntungan kalau kita lihat dari total investasi gue berarti itu dapatnya 7,88%. Nah, pertanyaannya bagus nggak sih segitu? Tergantung sudut pandang kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari strategi-strategi lain di bursa saham, mungkin ini setahun cuma dapat 200.000 itu kecil banget guys. Ada teman gue strateginya scalping, dia trading harian, itu income-nya itu keuntungannya bisa 400, 500, 700 ribu dalam satu hari. Itu lebih gede daripada apa yang gue dapat selama setahun. Atau ada juga temen gue yang lain lagi pakai metode swing trading. Jadi dia trading tapi dalam jangka menengah gitu, di bawah 1 tahun. Nah, portofolio dia itu meningkat 3 kali lipat. Jadi waktu tahun lalu gue lihat portofolio dia masih 400 juta. Di terakhir gue lihat, belum lama ini gue lihat lagi portofolionya udah 1,2 miliar. Jadi kalau dibandingin strategi-strategi lain mungkin ini kalah jauh. Cuman kenapa gue tetap milih ini, karena ya ketika gue coba strategi yang seperti teman gue lakukan, gue nggak berhasil guys. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya angka ini nggak terlalu jelek, kalau asal syaratnya modal kita jauh lebih besar lagi guys. Nggak cuma 3.400.000 gini doang. Misal nih kalau kita kaliin 100 lah, total investasinya jadi 339 juta. Itu dividennya juga kali 100. Berarti dividen yang gue dapat itu 26.726.000. Kalau kita anggap kita punya properti senilai 339 juta, kemudian properti itu disewain. Nah, setahun itu penyewa bayar 26 juta. Kalau di properti itu udah gede banget, guys. Kalau nyewa properti itu udah gede banget. Rumah 339 juta biasanya kalau disewa paling ya cuman belasan juta, nggak mungkin sampai 26 jutaan kalau rumah kita cuma 339 juta guys. Jadi ini sebenarnya gede, cuman karena modal kita kecil aja yang sehingga terlihat ini sangat kecil. Lebih-lebih strategi ini juga sebenarnya benar-benar kita nggak ngapa-ngapain guys, passive income. Lebih nggak ngapa-ngapain daripada kita punya kontrakan senilai 339 juta. Itu salah satu alasan kenapa gue memilih strategi ini. Nah, lebih lengkapnya kenapa gue memilih alasan strategi dividen investing itu, yang seperti yang tadi gue ceritain. Yang pertama itu passive income. Jadi kita benar-benar nggak ngapa-ngapain guys. Benar-benar setelah beli sahamnya kita tinggal tidur, itu sahamnya ngasilin uang buat kita setiap tahun. Lebih nggak ngapa-ngapain daripada kita punya kontrakan. Kalau punya kontrakan kan masih harus nagih-nagih, harus ngebenerin dan lain-lain.
Kalau ini bener-bener udah beli, udah punya, ya udah didiemin aja. Paling kita cuman lihat kinerja keuangannya 3 bulan sekali, itu juga cuman sekilas-sekilas aja juga nggak kenapa-napa, nggak terlalu gimana-gimana. Nah, alasan yang kedua adalah analisanya relatif mudah. Kalau kita main saham dengan metode-metode lain, analisanya tuh banyak banget guys. Jadi benar-benar rumit lah. Dari teknikalnya harus dianalisa, fundamental analisa, segala macam dianalisa. Nah, kalau dividend investing ini relatif lebih mudah. Kenapa? Karena sekitar 70 atau 80% keputusan investasinya itu berdasarkan dividen dari perusahaan yang mau kita pilih. Jadi kalau dividennya bagus, rajin bagi dividen selama 5 atau 10 tahun, terus dividen yieldnya tinggi, udah langsung itu udah 70% atau sampai 80% oke untuk kita beli. Jadi selanjutnya tinggal selera atau perkiraan-perkiraan yang kedepannya bakal naik atau bagaimana. Sesederhana itu analisanya. Jadi itulah kenapa gue memilih strategi ini guys. Nah, yang terakhir itu banyak orang yang berhasil menggunakan strategi ini. Gue perhatiin di YouTube yang make strategi dividen investing itu, terutama YouTuber luar ya, kayak di Amerika itu banyak banget yang berhasil. Dari yang benar-benar bisa bebas finansial atau cuman sekedar bisa menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Tapi strategi ini benar-benar works gitu. Jadi bahkan orang biasa pun yang nggak jago-jago banget trading atau ngerti segala macam bisnis atau laporan keuangan perusahaan, itu bisa sukses juga dengan metode ini guys. Jadi gua merasa yakin, walaupun misalnya gua nggak terlalu ngerti soal ekonomi dan segala macamnya, kita tetap bisa berhasil di bursa saham dengan metode dividen investing ini. Cuman kalau kita bandingkan dengan metode-metode strategi-strategi lain, itu terlihat kecil. Tapi kalau kita udah punya modal sampai miliaran, ya dividennya juga makin banyak juga guys. Jadi untuk dividen investing ini, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara ngebesarin portofolionya guys. Karena kalau portofolionya udah besar, dana kita udah banyak, itu dividennya otomatis banyak juga. Nah, untuk menjawab itu mungkin gue akan bikin video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya itu kita akan bahas gimana cara memperbesar portofolio kita sehingga dividen yang kita dapat juga semakin besar juga. Nah, untuk video kali ini kita segini aja guys. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.